Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Ramadana dengan NIM 230409502005 kelas 23A, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya akan membawakan materi pengertian pendidikan, ilmu pendidikan, dan unsur-unsur pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pembimbing Ibu Merisa Manuarfa SPD MPD. Langsung saja kita ke pendahuluannya, yaitu perkembangan pemikiran manusia dalam memberikan batasan tentang makna dan pengertian pendidikan setiap saat selalu menunjukkan adanya perubahan. Berkembangnya pola pikir para ahli pendidikan, pengelola pendidikan, dan pengamat pendidikan yang membuahkan teori-teori baru. Kemajuan alat teknologi turut andil dalam mewarnai perubahan makna dan pengertian pendidikan tersebut. Pada saat yang sama, proses pembelajaran dan pendidikan selalu eksis dan terus berlangsung. Selanjutnya bagian A, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan, terlebih dahulu perlu diketahui dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering dipergunakan dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogi dan pedagoik. Pedagogi artinya pendidikan, sedangkan pedagoik artinya ilmu pendidikan. Kata pedagogos yang pada awalnya berarti pelayanan, kemudian berubah menjadi pekerjaan mulia, karena pengertian pedagogi dari pedagogos, berarti seorang yang tugasnya membimbing anak dalam pertumbuhannya ke daerah sendiri-sendiri dan bertanggung jawab. Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan manusia, mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai pada perkembangan iman. Selanjutnya bagian B, pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yakni ilmu dan pendidikan, yang masing-masing memiliki arti dan makna tersendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka disebutkan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka menjelaskan bahwa kata pendidikan berasal dari kata dasar didik yang artinya memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntutan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan arti dari pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Sedangkan ilmu pendidikan secara alternatif adalah sistem pendidikan yang tidak selalu identik dengan sekolah atau jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Pendidikan secara alternatif berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan serta penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional. Lanjut bagian C, unsur-unsur pendidikan. 1. Peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik dalam suatu pendidikan. Peserta didik merupakan seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seorang individu yang berkembang, serta individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi. Peserta didik juga memiliki kemampuan untuk mandiri. Peserta didik juga tidak memandang usia. 2. Pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidikan bisa berasal dari lingkungan pendidikan yang berbeda, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendidik bisa berupa orang tua, guru, pemimpin masyarakat, dan lain-lain. Pendidik juga harus memiliki kewibawaan dan kedewasaan, baik rohani maupun jasmani. 3. Interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Ketika pendidik memberi bahan ajar berupa materi pelajaran dan contoh-contoh, diharapkan adanya respon yang baik dari para peserta didik dengan tetap menjunjung sifat saling menghargai satu sama lain. 4. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan hal yang dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah mana bimbingan ditujukan.
Secara umum, tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang bersifat abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal, dan kandungan sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. 5. Materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan bahan ajar dalam suatu pendidikan dan merupakan pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi ini telah diramu dalam kurikulum yang disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Kurikulum ini menampung materi-materi pendidikan secara terstruktur. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. 6. Alat dan metode pendidikan. Alat dan metode pendidikan adalah segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan merupakan jenisnya, sedangkan metode pendidikan melihat efisiensi dan efektivitasnya. Contoh alat pendidikan adalah komputer, sosial media, buku ajar, dan alat peraga. Sedangkan metode pendidikan merupakan cara penyampaian materi pendidikan dari pendidik kepada peserta didik. Terakhir yaitu kesimpulan, pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani, pikir, karsa, ras, cipta, dan budi nurani, dan jasmani, panca indera, serta keterampilan-keterampilan. Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita tujuan. Pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan, meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah, yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih bermakna.